Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Setiani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala SD Negeri Jatibarang Kidul 3, Ibu Sri Mulami SPDSD, untuk memenuhi tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana wawancaranya? Mari kita saksikan berikut ini. Saya mau minta waktunya Ibu untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing masalah modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Kira-kira sakit bukan Ibu? Insya Allah bisa. Ini ada yang ingin saya tanyakan Ibu, masalah kasus yang mungkin pernah Ibu alami selama Ibu menjadi pimpinan di SD Negeri Jatibarang itu. Kira-kira apa yang Ibu mau bisa berbagi untuk saya? Terima kasih juga sudah hadir ke saya, ke ruangan saya untuk melakukan wawancara tentang hal tersebut. Untuk selama saya memimpin SD Negeri Jatibarang 3 itu sebetulnya banyak sih masalah, cuma yang saya lebih menjadi pemikiran saya ketika itu adalah ketika ada siswa yang tidak aktif keberangkatannya, tapi saya berbenturan dengan aturan dan juga berbenturan dengan ketidakadilan dengan siswa yang lain yang aktif, bahwa siswa tersebut harus naik kelas. Ketika saya melihat presensi itu mengharuskan saya untuk meninggalkan anak tersebut di kelas tersebut. Tapi ketika saya melihat aturan, bahwa aturan tersebut di kurikulum 13 itu tidak boleh kok anak itu tinggal kelas. Jadi anggapan dari kurikulum tersebut, anak itu memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi saya harus menaikkan siswa tersebut. Tapi ketika ada pertanyaan dari wali murid ataupun siswa yang lain yang rajin, itu tentunya saya kembali berpikir apakah adil ketika saya menaikkan siswa tersebut. Berarti kasus yang dialami Ibu termasuk dilema itu ya, dilema etika ya? Mungkin seperti itu ya. Menjadi dilema dalam diri saya, kemudian antara belas kasihan siswa tersebut sebetulnya nurut, cuma karena tidak ada dorongan dari orang tua untuk berangkat yang rajin, karena anak tersebut ternyata ikut ayahnya bukan ibunya, sedangkan ayahnya cuek, mungkin ayahnya sibuk bekerja seperti itu. Berarti termasuk dalam kategori ya, paradigma dilema antara ini ya Bu, keadilan versus rasa belas kasihan. Iya. Dimana Ibu bingung, menurut Ibu ini suatu keputusan yang bijak bagi semuanya, adil untuk teman-temannya, tapi di sisi lain Ibu juga kasihan. Iya. Di samping itu juga berbenturan dengan aturan. Aturan harus naik kelas. Kemudian ketika Ibu menghadapi kasus yang semacam itu, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu ambil untuk menyelesaikan atau memutuskan kasus tersebut? Ketika hal tersebut terjadi, yang pertama saya ajak pertimbangan adalah guru kelasnya. Saya ajak berembuk dari hati ke hati, dan juga saya bawa ke aturan. Waktu itu guru kelas tersebut itu kekeh untuk tidak naik kelas, ya, karena Dengan pertimbangan kehadiran karena guru kelasnya pasti dengan berat hati karena melihat presensi itu Iya. bolong-bolong semuanya, maka harus
tidak naik kelas, tapi dengan dari hati ke hati, dengan rasa belas kasihan juga, gurunya saya ajak untuk yang penting naik kelas dulu, biar nanti kita pindah lagi kamu jalan. Berarti Ibu berusaha berkolaborasi ya, untuk Iya. memecahkan masalah itu, tidak hanya diputuskan sepihak ya. Tidak, saya harus mempertimbangkan dengan guru kelasnya, dan juga di rapat saya bawa ke rapat dewan guru, dan juga mungkin jika ada pertanyaan dari siswa lain atau wali murid lain, maka saya sampaikan apa yang menjadi pertimbangan bahwa siswa tersebut harus naik. Seperti itu. Berarti untuk Ibu menyelesaikan sebuah masalah itu, Ibu sudah berkolaborasi dengan guru kelasnya dan Bapak Ibu guru lain, dimusyawarahkan seperti itu. Iya. Sangat bagus sekali. Kira-kira ketika Ibu menghadapi kasus semacam itu ada tidak tantangan yang Ibu hadapi? Tentunya ada. Ketika menyelesaikan kasus seperti ini, tentu ada tantangan bahwa saya memberikan keputusan tersebut agar siswa tersebut ini loh, kamu naik itu artinya dengan banyak pertimbangan yang sebetulnya tidak naik. Jadi saya memberikan tantangan juga kepada anak tersebut untuk semangat lebih belajar agar nantinya tidak kembali seperti waktu yang lalu. Dan juga bagi iya, dan juga bagi guru-guru lain, guru-guru di kelas lain itu untuk selalu memberikan motivasi ke siswa-siswanya agar berangkat yang rajin, supaya tidak menjadi dilema ketika akan naik kelas. Seperti itu. Mungkin banyak memberikan ini loh contohnya, kalau tidak tidak rajin berangkat itu akan menjadikan permasalahan ketika akan ada kenaikan kelas. Luar biasa sekali. Kemudian untuk hambatannya ada nggak Bu, ketika mau memutuskan itu, kemudian mungkin intervensi dari pihak lain atau semacam apa, itu ada nggak Bu? Iya, ketika itu ada semacam intervensi ataupun penekanan dari, terutama yang mengintervensi adalah wali murid atau orang tua tersebut, anak tersebut itu kepengennya anaknya naik, bahkan nembus ke sana ke sini. Mungkin guru kelasnya juga sudah ditembusi, kemudian diri saya itu, anak tersebut, orang tua tersebut, anak saya harus naik gitu. Sedangkan dari atas saya ditekan bahwa siswa memang harus naik, tapi dihadapkan dengan keadaan presensinya, Faktanya iya faktanya, terus dan juga mungkin kecerdasan ininya juga belum matang sebetulnya. mungkin karena jarang berangkat. Iya. Apa gimana itu? Mungkin anak tersebut kurang pintar karena memang jarang berangkat, dan di rumah itu mungkin jarang belajar, karena yang saya dengar di rumah itu hanya bermain-main terus. Dari pihak guru kelasnya sendiri, apakah sudah pernah melakukan home visit? Guru sudah melaksanakan home visit, tetapi kadang anak tersebut kan orang tuanya sudah berpisah, jadi home visit di satu tempat tidak ketemu, tapi harus di tempat lain. Bisa jadi tidak ketemu tidak ketemu di satu tempat saja. Jadi menjadi pekerjaan guru kelas tersebut menjadi lebih banyak juga. Sangat ini ya Bu, hambatannya luar biasa. Kemudian dari pihak sekolah, apakah sudah melakukan sesuatu ketika presensinya
tidak terpenuhi, artinya apakah ada peraturan yang berbenturan dengan kehadiran, kemudian memberikan sanksi. Ya, kami dari sekolah karena memang presensinya banyak yang kosong atau bolong, jadi kami memberikan tugas tersendiri untuk anak tersebut dan juga orang tuanya agar presensinya itu menjadi lebih baik. Jadi di minggu-minggu akhir itu kami wajibkan untuk mengerjakan tugas anak tersebut, dibantu mungkin dengan orang tuanya, kemudian dibantu guru juga untuk memenuhi target ketertinggalan materi. Solusinya semacam itu. Iya. Berarti memanggil. Ada panggilan berarti untuk orang tua tuh ke sekolah? Iya, tentunya ada itu karena memang untuk memecahkan masalah dari putranya. Berarti kolaborasinya tidak hanya intern di sekolah saja, nih. Berarti sudah kerjasama juga dengan wali murid yang ada di rumah. Iya. Kemudian dari yang sudah Ibu kemukakan tadi, ada tidak jadwal tertentu untuk menyelesaikan dilema etika seperti yang tadi disampaikan Ibu, ada yang tidak naik kelas, kemudian Ibu mempunyai jadwal rutin ya, misalnya jadwal-jadwal yang dibuat sebelum kenaikan kelas, ada rapat tertentu atau pertemuan tertentu seperti itu. Iya. Tentunya untuk mengatasi dilema pada kenaikan kelas itu kami mengadakan rapat rutin untuk menyampaikan permasalahan yang ada di kelas, kemudian dibawa ke rapat dewan guru, kemudian setiap ada masalah supaya kita bisa selesaikan lebih awal, jangan sampai mepet dengan waktu kenaikan kelas. Berarti sudah ada wadahnya ya, ketika mau naik kelas itu Ibu beserta dewan guru yang ada di SD Jati 3 itu membentuk satu rapat sebelum kenaikan kelas seperti itu ya. Dari dilema tadi yang sudah Ibu alami, tadi sudah dibantu untuk memecahkannya, dibantu oleh siapa saja tadi? Oleh wali murid, dewan guru, kemudian siswa sendiri, kemudian dan juga wali murid yang lain yang mengetahui hal tersebut. Kolaborasinya sudah cukup banyak, tidak hanya memutuskan sendiri. Nah, dari kasus tersebut ada tidak pelajaran yang Ibu petik? Iya, dengan adanya kasus tersebut itu membuat kami, terutama saya pribadi, itu tentunya harus belajar lebih banyak dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Kemudian kami harus selalu mempertimbangkan tentang suatu permasalahan itu dengan tidak sendirian, dengan berkolaborasi, dan juga dengan pertimbangan rasa peduli juga, kemudian mempertimbangkan peraturan. Berarti Ibu sudah melakukan langkah-langkah prinsip pengambilan keputusan ya, untuk memutuskan suatu masalah. Dengan tadi yang saya amati, yang saya cermati, Ibu sudah melakukan paradigma tentang keadilan berbasis rasa kasihan, kemudian sudah melakukan prinsip pengambilan keputusan. Tadi pada akhirnya Ibu memutuskan untuk mengambil prinsip berdasarkan rasa care, kepedulian, karena mungkin yang Ibu alami ini ya, mempertimbangkan masa depan anak yang bersangkutan ya, karena masa depannya juga tergantung dari
keputusan yang ibu ambil. Karena memang kalau tidak naik kelas, anak tersebut akan dikhawatirkan akan keluar dari sekolah dan tidak sekolah lagi. Yang utama itu. Jadi saya tidak ingin bahwa anak tersebut putus sekolah. Yang penting sudah berangkat, mau berangkat lagi, tinggal kami nanti memotivasi untuk berangkat lebih rajin. Berarti yang ibu titik beratkan pada itu ya Bu, sebenarnya mengkhawatirkan masa depan anak tersebut ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali dari obrolan kita. Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri. Iya. Harus berkolaborasi. Iya, betul. Kemudian apa yang sudah ibu alami ini menjadi suatu pembelajaran bagi saya. Sama-sama belajar. Betul. Semakin banyak pengalaman mungkin menjadikan kita semakin bijak seperti itu. Iya, iya, yang penting dengan sabar hati. Berarti untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya ini ya Bu, nopong butuh kecerdasan saja ya. Iya, tapi banyak kesabarannya juga. Iya, memuji rasa yang penting. Oke. Terima kasih atas obrolan singkat Sama-sama, Bu ini. Ika. Mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya maupun bagi banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, Bu Ika. Matur suwun Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Sumarjo selaku Kepala SD Negeri Karanglo 2 yang berkenan untuk saya wawancarai sebagai pemenuhan tugas modul 3.1. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini kelulusan Bapak sudah berapa tahun ya di SD Karanglo 2 sebagai kepala sekolah? Di SD Karanglo 2 ini sebagai kepala sekolah ada 4 tahunan Bu Ika. Kalau secara keseluruhan sebagai kepala sekolah sudah 8 tahun. Nah, jadi di Jatinegara 2 4 tahun, di sini 4 tahun. Berarti sudah banyak pengalaman tentang ini ya Pak, membuat keputusan sebagai pemimpin. Alhamdulillah banyak. Setiap hari berhadapan dengan kasus. Betul sekali. Ya. Yang ingin saya tanyakan, selama Bapak menjadi pemimpin, pernahkah Bapak mengalami dilema etika ketika menghadapi dua kasus yang dirasa kedua-duanya sama-sama benar, namun saling bertentangan? Ya, mestinya sebagai seorang pemimpin, kalau falsafahnya belajar diuntul kan ada Karso Sunggurodo yang Matio Manangkarso itu yang dayanya salah satu dari karakter pemimpin adalah Karso Sunggurodo. Paling tidak kita harus bisa memberikan contoh teladan, dan salah satunya ketika kita mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan misalnya kita ada dilema etika yang kita harus memutuskan antara dua yang itu semuanya kan menjadi kebenaran, paling tidak kan seorang kepala sekolah harus mempunyai pertimbangan yang itu nanti bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk memutuskan jika keputusan yang diambil itu nanti menjadi putusan yang bisa diterima oleh semua pihak, seperti itu. Kira-kira contoh kasusnya semacam apa Bapak? Banyak sih kasus-kasus sekolah. Contoh yang sederhana misalnya kita sebagai kepala sekolah ada kunjungan dari pengawas memantau guru, misalnya menanyakan salah satu guru, Pak si A
disiplinnya gimana kalau berangkat pagi atau siang seperti itu. Sebagai kepala sekolah kan kita tidak bisa serta-merta kalau saya sampaikan, oh Pak berangkatnya siang, itu kan kadang bukan menjadi pilihan yang bijak, walaupun itu real betul ya. Kita menyampaikan oh berangkatnya siang, tapi itu kan menurut saya itu bukan menjadi pilihan. Ketika kita mengatakan itu ya sudah, tapi tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah, sebagai pembina di sekolah itu belum selesai. Sehingga kadang saya mengambil win-win solution, saya sampaikan kepada pengawas, oh ini berangkatnya pagi Pak, alhamdulillah disiplin, tetapi di intern sekolah saya melakukan pembinaan, saya sampaikan bahwa ini untuk guru yang bersangkutan saya adakan program supaya apa yang saya sampaikan kepada pengawas itu juga nanti menjadi kenyataan itu. Itu artinya saya bisa memberikan apa pembinaan ke teman-teman guru, tetapi saya juga tidak membohongi kepada pengawas sekolah. Itu salah satu contoh saja, dan itu menjadi keputusan menurut saya itu sebagai kepala sekolah itu keputusan yang baik. Kenapa? Ketika kita hanya menyampaikan real, Pak itu berangkatnya siang, tolong dibina, nah, kita tidak punya fungsi lagi. Fungsi kepala sekolah salah satunya adalah pembinaan, sehingga di dalam kondusif ketika kita sampaikan materi kepada pengawas itu juga menjadi satu pembinaan juga. Paling seperti itu, dan banyak kasus, dan itu menjadi harus menjadi karakter seorang pemimpin sebagai kepala sekolah di sekolah, supaya apa yang diputuskan itu nanti menjadi hal-hal yang bisa diterima oleh semua pihak. Sangat bagus sekali ya Pak jawabannya. Iya. Berarti terkadang pilihan A dan B itu belum menjadi pilihan yang terbaik. Iya. Kita harus cermat membuat win-win solution betul. Ya. Berarti kalau mungkin di di CGP ini Bapak sudah mengambil langkah trilema. Iya. Pilihan ketiga. Iya. Pilihan yang terbaik di antara dua betul pilihan. Sekali. Okay. Misalnya kita hanya mengambil salah satu pilihan, ternyata itu tidak merasa itu bisa kita sampaikan ke guru real padanya juga nanti tidak mendapatkan respon yang positif. Tetap kita kan menjadi pemimpin di sekolah yang paling tidak itu nanti menjadi tugas kita untuk kelanjutannya seperti itu. Berarti Bapak lebih memilih membina ya. Betul sekali. Itu tanggung jawab kita kan, salah satunya tadi sebagai kepala sekolah. Dari pengambilan keputusan itu paling tidak, oh ternyata dari sisi guru saya masih dilindungi oleh kepala sekolah, tetapi saya harus punya tanggung jawab ketika kepala sekolah memberikan masukan seperti itu kan, itu tanggung jawab sebagai guru juga harus dijalankan gitu. Jadi tidak menjatuhkan ini ya Pak, betul. Namanya ya. Nama baiknya di depan pengawas seperti iya, itu. Kan ya. kalau kita sampaikan adanya kan otomatis kepala sekolah juga kena. Karena apa? Itu tanggung jawab kepala sekolah juga, berarti kita tidak bisa membina. Tetapi dengan seperti itu saya mengambil solusi itu, paling tidak ada tanggung jawab saya juga, nanti di guru juga ada tanggung jawab supaya apa ke depan menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Betul. Pembinaannya di situ ya Pak. Betul. Menurut Bapak, ketika Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, pernahkah ketika Bapak memutuskan sesuatu ternyata ada tantangannya, ada hambatannya? Iya, tentu saja ketika kita memutuskan sesuatu pasti ada hal-hal yang mungkin ada yang tidak diterima oleh berbagai pihak. Misalnya seperti ini, contoh saja gini Bu, ketika ada beberapa guru, misalnya ada guru A, guru B mengajukan, Pak ini kita mau beli buku misalnya, bukunya si A, oh, bukunya ini murah Pak, murah sekali, diskonnya besar gitu. Kemudian yang B, oh ini bukunya bagus Pak, sesuai dengan kurikulum. Tapi yang murah tapi tak dilihat kan kurikulumnya belum sesuai. Tapi kan kita sebagai sebagai kepala sekolah kan ketika mengambil posisi, oh udah kita pakai yang buku yang sesuai kurikulum, tapi kan kita merugikan si B, si yang satunya sebagai yang paling tidak juga menghargai mereka ketika ada usaha untuk berkontribusi di sekolah, memberikan masukan di sekolah, kita tetap kita hargai. Ya paling tidak ada tadi kita memberikan satu
keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang nanti bisa dijadikan sebagai keputusan bersama sehingga bisa diterima. Misalnya coba kita analisis dulu buku-bukunya yang murah tetapi sesuai kurikulum seperti itu kan, itu bisa diputuskan bersama. Oh, jangan asal beli buku, tetap kedua belah pihak kita dudukkan bersama, kita cari yang menjadi terbaik. Dengan apa? Kita berdayakan teman-teman, dianalisis dulu termasuk temanya, isinya yang sesuai yang mana. Nanti dari beberapa buku yang sesuai kita cari yang paling murah seperti itu. Kita tidak asal beli yang murah tapi tidak sesuai, atau beli yang mahal ya padahal ada yang murah seperti itu. Itu paling seperti itu. Jadi ya guru-guru di sekolah akhirnya akan bisa menerima, argumennya Bapak Kepala Sekolah ternyata seperti ini ya. Itu contoh saja, contoh real yang mungkin ketika kita di sekolah mesti banyak hal-hal yang di luar itu, termasuk pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang mungkin itu ada yang perlu diputuskan bersama, ada yang ketika itu deadlock kan kita sebagai kepala sekolah juga harus mengambil keputusan yang walaupun keputusan itu kadang memang belum bisa memenuhi harapan semua pihak, tapi tetap harus diputuskan. Itu. Ketika memutuskan sesuatu berarti Bapak sudah melakukan musyawarah terhadap banyak pihak ya Pak? Tentu saja, misalnya betul, ketika di sekolah misalnya kita memutuskan ingin membeli buku pelajaran misalnya kan, paling tidak kita kumpulkan teman-teman, kolaborasi lah di dalam sekolahan, kita kumpulkan, kita bentuk tim. Jadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab, nanti ada ketua timnya yang nanti di dalam tim itu yang akan mencari aturan-aturan yang misalnya ketika kita beli buku bukunya harus sudah diterbitkan oleh Kemendikbud yang diakui secara sah, materinya sesuai seperti itu kan. Kerja kolaboratif loh, kerja sama di dalam sekolah supaya apa, hasilnya nanti benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita kepala sekolah bisa mau beli buku ini bisa, tetapi kan itu bukan pilihan yang terbaik gitu. Yang terbaik tadi kita bentuk tim kolaborasi, memutuskan ini buku yang baik Pak dari hasil analisis dari teman-teman, oke kita beli itu. Kalian seperti itu. Biasanya siapa saja Pak yang diajak berkolaborasi untuk memutuskan suatu keputusan? Tergantung ketika hal-hal yang berkaitan dengan misalnya sekolah, dengan pembelajaran ya kita libatkan tenaga pendidik dan kependidikan, juga nanti kita melibatkan pengawas dalam memusyawarahkan hal-hal yang mungkin itu perlu dimusyawarahkan dengan pengawas. Ketika terkait dengan program-program secara keseluruhan yang juga menyangkut dengan lingkungan, menyangkut dengan peserta didik, kita juga paling tidak melibatkan stakeholder sekolah seperti wali murid, seperti juga anak siswa tersebut, itu tetap kita libatkan apa maunya mereka. Dari wali murid kan kadang wali murid belum tentu mereka tidak peduli, banyak yang peduli sekarang. Dengan melibatkan mereka, insya Allah kita akan mendapatkan masukan. Apalagi di era sekarang, alhamdulillah SD Karanglur 2 termasuk pilihan menjadi sekolah penggerak. Saya banyak memberdayakan mereka dalam mengambil keputusan, membuat program-program sekolah, sehingga wali murid dan anak-anak merasa itu menjadi program bersama yang harus disukseskan secara bersama, seperti itu. Berarti Bapak di SD Karanglur 2 ini berusaha memberdayakan semuanya. Semua stakeholder, komite, wali murid, paguyuban wali murid, kemudian di tokoh-tokoh masyarakat, desa, kemudian di jajaran pendidikan ada pengawas, ada tenaga kependidikan, ada teman-teman guru ilmu, kita libatkan semua sehingga apa yang diputuskan, yang dihasilkan program-program sekolah itu benar-benar real kebutuhan siswa. Okay.